Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lights Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Safiyah binti Abdul Muthalib. Dia adalah seorang wanita yang memiliki tekad kuat, kemauan keras, ketegaran, dan kecerdikan. Semua nilai-nilai kemuliaan yang dimilikinya itu berasal dari akar nasab yang tinggi. Dia adalah wanita yang memiliki kesempurnaan perhiasan saat dia bergabung bersama rombongan kafilah yang suci itu. Dialah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudari pemimpin para syuhada, Hamzah, dan ibu dari sang pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridai mereka semua. Dia adalah seorang wanita yang tak mengenal selain tekad yang tinggi dan cita-cita yang luhur. Kasih sayang ilahi menghampiri dirinya sehingga dia menjadi satu-satunya bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenakan pakaian Islam dan menjadi bagian dari orang-orang suci yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya terhadap kemuliaan bukanlah sifat yang dipaksakan. Bukankah dia bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukti ketinggian tekad wanita yang terpelihara ini adalah bahwa dari hasil didikannya lahirlah seorang pahlawan Islam, kebanggaan para pejuang penunggang kuda, pahlawan yang gagah, Az-Zubair bin Al-Awwam. Safiyah radhiyallahu anha itulah seorang ibu yang metode pengajarannya diteladani oleh para ibu yang sukses dalam mendidik anak-anak mereka untuk memiliki sifat-sifat kepahlawanan dan akhlak-akhlak yang mulia. Wanita mulia ini mengurus sendiri anaknya yang yatim dan mendidiknya dengan penuh ketegasan, sehingga ada kalanya dia memukulnya dan bertindak tegas terhadapnya. Naufal paman Az-Zubair berkata kepada Safiyah, "Bukan seperti itu cara memukul anak. Engkau memukul anak tersebut seperti orang yang sedang marah." Maka Safiyah menjawabnya dengan melantunkan bait berikut. "Siapa yang mengatakan bahwa aku membencinya, maka dia telah berdusta. Aku memukulnya agar dia menjadi cerdik dan mengalahkan pasukan musuh, lalu membawa harta rampasan, serta tidak ada harta yang dia sembunyikan. Dia makan di rumah hanya dengan kurma dan biji-bijian." Pendidikan dari sang ibu yang tulus ini ternyata tidak gagal, dan buah dari pendidikannya itu Az-Zubair bin Al-Awwam menjadi hawari atau penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terdahulu memeluk Islam dan orang yang memiliki berbagai kedudukan dan popularitas. Di manakah posisi para ibu dari tekad besar seperti tekad Safiyah ini? Suaminya telah meninggal saat anaknya masih kecil, sehingga dia menjadi seorang ibu sekaligus bapak bagi anaknya itu. Barang siapa yang ibunya seperti Safiyah, maka bagaimana mungkin masa yatimnya membuatnya merasakan kesengsaraan? Sungguh, Safiyah memang wanita yang memiliki tekad besar, dan tekad itu adalah tekad seorang wanita yang terbina dalam pangkuan kepemimpinan dan keagungan kemuliaan. Ketika Islam datang, Islam membentuknya dengan pola pembinaan yang sangat langka. Maka itulah Safiyah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu Az-Zubair bin Al-Awwam. Safiyah radhiyallahu anha berjalan bersama rombongan suci yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dia pun meminum dari telaga yang tawar dan segar itu, sama seperti yang diminum oleh semua orang, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak kecil, agar semuanya mendapatkan kesegaran dari hidayah, dan agar cahaya kebenaran mengalir dalam darah mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang wanita yang dibina oleh kepemimpinan dan hidayah? Akan menjadi bagaimanakah dia? Hari-hari terus berlalu dan Safiyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang memiliki tekad besar yang teguh dan pemilik berbagai prinsip luar biasa. Inilah Safiyah radhiyallahu anha, ikut dalam perang Uhud seperti wanita-wanita lainnya yang berperan mengobati tentara yang terluka dan memberi minum kepada mereka yang kehausan. Ketika kekalahan terjadi dan musibah menimpa kaum muslimin pada hari yang amat sulit itu, maka kaum muslimin berhamburan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikawal oleh siapapun sehingga sangat mudah untuk diserang oleh kaum musyrikin. Pada saat seperti itu, Safiyah bangkit dengan kemarahannya dan di tangannya tergenggam sebuah tombak. Lalu dia berdiri di hadapan kaum muslimin yang kalah dan dia berteriak kepada mereka, "Kalian dikalahkan dengan berlari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Itulah keberanian seorang wanita yang tidak takut oleh kilauan senjata dan tak gentar oleh pertempuran dua pasukan. Itulah sosok seorang wanita yang tak diwajibkan berperang dan dia memang tidak ingin ikut berperang seperti kaum lelaki, karena dia adalah seorang wanita dan wanita bukanlah laki-laki. Namun kekuatan tekadnya dan keteguhan hatinya mendorongnya untuk mengambil sikap itu. Peperangan berakhir setelah apinya menyambar orang-orang yang suci dan baik dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan gugurnya 70 orang yang syahid di bumi pertempuran itu. Tragedi ini adalah tragedi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Namun Allah mentakdirkan hal itu berdasarkan hikmahnya yang telah terdahulu, dan agar hal itu menjadi ujian dan pelajaran. Kepedihan menyelimuti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat para sahabat beliau yang syahid dan bagian tubuhnya dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Di tengah orang-orang suci yang mati sebagai syuhada dalam perang Uhud itu terdapat Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkapar di atas tanah pertempuran seperti beberapa tentara yang lain, sedang perutnya dibelah-belah. Demi Allah, betapa mengerikannya pemandangan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada di sekitar beliau sedang menghadapi penderitaan pada saat-saat seperti itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Wahai Zubair, lihat wanita itu." Dia adalah Safiyah radhiyallahu anha yang datang untuk melihat saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib yang kematiannya telah dia dengar, dan dia membawa kain kafan untuk mengafaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dia tidak akan tabah bila melihat saudaranya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dalam keadaan seperti itu. Namun Safiyah adalah seorang wanita beriman yang tabah. Ketika putranya Az-Zubair mencegatnya untuk menghalanginya seraya berteriak, "Wahai ibu, menjauhlah!" Maka Safiyah menepak dada Az-Zubair dengan mengatakan, "Jangan jauhkan aku, semoga engkau tak mempunyai ibu." Kalimat seperti ini biasa digunakan oleh orang Arab ketika mengingkari sesuatu, dan terkadang tidak dimaksudkan untuk mencela sama sekali. Lalu Az-Zubair berkata kepadanya,
Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk kembali. Safia bertanya, mengapa? Sedangkan aku telah mendengar tubuh saudaraku dipotong-potong dan kematiannya itu karena dia berjuang di jalan Allah. Betapa relanya kami dengan keadaannya itu, dan aku akan tabah menghadapinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah dari peristiwa ini, insya Allah. Lalu Az-Zubair menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kabar tentangnya. Maka beliau bersabda, biarkanlah dia. Safia mendatangi jasad saudaranya, Hamzah. Lalu dia memandangnya dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohon ampunan untuknya. Cukuplah ketabahan dan kesabaran yang luar biasa ini. Dia bersabar, mengharapkan pahala di sisi Allah dan rela dengan takdir Allah. Katakanlah kepadaku, wahai manusia yang berakal, wanita manakah di kalangan para wanita yang sifatnya seperti ini? Begitulah sosok wanita yang memiliki tekad besar, sabar dan jujur, Safia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indah akhlaknya dan betapa tinggi cita-citanya. Duhai, di manakah posisi para wanita dalam kesabaran yang langkah ini? Renungkanlah wahai saudariku, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi berbagai musibah zaman? Apakah engkau akan bersabar seperti kesabaran wanita yang terpelihara ini? Ataukah engkau malah telah mempersiapkan sikap gelisah dan menyobek-nyobek saku baju? Dia selalu menjadi sebaik-baik suri teladan bagi sekelompok wanita yang ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menginginkan jalan yang luhur dan derajat yang tinggi. Safiyah bukanlah wanita yang merelakan dirinya berada pada derajat yang rendah. Akan tetapi dia adalah wanita yang mulia, pemilik tekad yang tinggi, dan simbol wanita yang memiliki sikap yang langka. Safiyah hidup dalam usia yang panjang, lebih dari 70 tahun. Pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, wanita agung yang memiliki prinsip yang luar biasa ini meninggal dunia. Dia meninggal pada tahun 20 Hijriah untuk menyusul rombongan suci yang telah mendahuluinya dan dimakamkan di pekuburan Baqi yang suci. Seolah saat meninggalkan dunia, dia berkata, celaka bagi kehidupan yang mana cita-cita luhur tidak dicari di dalamnya. Wahai hamba Allah, itulah madrasah Safiyah, belajarlah darinya. Kekuatan tekad dalam menghadapi persoalan, keteguhan dalam menghadapi musibah, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi. Bila engkau melakukan itu, maka engkau benar-benar akan menjadi orang yang mulia dan wanita yang sukses tanpa dipungkiri. Semoga Allah meridai bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safia binti Abdul Muthalib, dan memasukkannya ke golongan kaum salaf yang terbaik. Itulah tadi kisah Safia binti Abdul Muthalib. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.